Halo, bertemu kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. Transformasi, proses berubah secara berkelanjutan. Hebatlah sikap pantang menyerah, terus bergerak tanpa kenal henti. Semangatlah bahan bakar untuk menjaga gairah kita setiap waktu. Bagaimana mencapai ketiga hal ini? Ada 7 anak tangga yang masuk dalam manifesto sumpah diri. Sumpah seseorang ingin terus berkembang mencapai mimpi-mimpinya. Ada 7 manifesto, 7 langkah manifesto. Kali ini saya membahas anak tangga yang ke-6, yaitu network and influence, jejaring dan pengaruh. Apa sih yang saya pikirkan waktu menulis ini sebagai anak tangga ke-6? Begini kawan-kawan, para sahabat The New You. Pada umur 39 ya, waktu itu 10 tahun yang lampau, saya tuh kan berpikir, saya ini dikenal sebagai apa? Gitu, ya. Dan dikenal di kalangan siapa? Gitu. Saya membayangkan dalam waktu 5-10 tahun berikutnya, saya ingin berada di suatu tempat. Tempat itu bukan tempat secara fisik, tapi tempat dalam benak persepsi banyak orang tentang siapa saya. Gitu. Nah, untuk itu kan saya butuh sebuah komunitas, lingkungan yang tertentu yang mengenal saya. Yang mengenal saya ini bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan maksudnya? Maka saya susun anak tangga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, ke-6 ini adalah network dan influence. Jadi artinya, saya kasih analogi deh yang paling gampang. Kalau saya punya sehelai benang, atau sehelai benang tali nilon, bisakah saya menangkap ikan? Oh bisa, dengan memancing, harus dikasih hooknya juga kan gitu. Tapi bagaimana dengan benang nilon, tali nilon itu saya bisa menangkap ikan? Apa yang harus saya lakukan? Membuat jaring. Jadi saya buat jaring, saya rangkaikan benang-benang itu. Setiap ketemu benang itu harus saya buat simpul-simpul yang biar terikat. Semakin besar jejaringnya, ya, bayangkan itu yang untuk menangkap ikan, ya, dimasukkan ke laut, tambah banyak ikan yang tertangkap. Simpul-simpul yang saya sebutkan tadi itu adalah alasan mengapa orang mau berhubungan, gitu, ya. Kalau dibahas dengan anak tangga sebelumnya, kenapa kita butuh doing good as investment? Kita butuh mengaitkan hati orang agar mudah terkait dengan kita. Dalam konsep network, jejaring, maka ikatan-ikatan ini yang bisa membuat orang-orang tetap terhubung dengan kita. Nah, bagaimana agar kita dari waktu ke waktu bisa membangun network ini, gitu? Ya. Di titik ini saya mau stop dulu. Saya ingin menjelaskan dulu perbedaan beberapa istilah. Saya suka pakai ada istilah namanya kenalan, ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya network atau jejaring. Kalau kenalan, siapapun, kita harus kenal dengan siapapun dan dimanapun, pasti gitu ya. Mau dia menurut kita baik, tidak baik, positif, negatif, kita butuh kenal gitu. Karena kalau kita bicara secara spiritual, mau buruk mau baik, semua itu sudah ada yang menciptakan, maka kita butuh kenal. Tapi untuk jadi teman itu siapa? Tentu orang yang kita enak untuk ajak ngobrol, ajak ngopi, berbagi cerita, itu adalah teman. Kalau sahabat, sahabatlah mereka yang mau berkorban buat kita. Gitu. Gimana sih mengujinya? Gitu. Apakah seseorang itu sahabat kita? Bukan. Atau Anda mau menguji nih, hari ini Anda punya berapa banyak sahabat? Anda coba aja kirim WhatsApp pesan, ya, atau SMS kalau nggak punya WhatsApp, dan bilang begini di isi pesannya, bro, gue lagi nggak punya uang nih, susah banget, bisa bantu nggak? Pinjem dong, gitu. Itu contoh paling mudah untuk mengukurnya, dan tunggu dalam waktu beberapa jam. Jawabannya seperti apa? Kalau tidak ada seorang pun yang menjawab siap membantu, jangan-jangan kita belum punya sahabat. Dan jangan baper, dan jangan marah-marah juga, jangan nyalahin. Berarti kita belum pernah berbuat baik juga sama orang, sehingga orang tidak mau jadi sahabat kita juga. Gitu. Itu tamparan buat kita. Nah, itu sahabat. Kalau network bagaimana? Network adalah orang-orang yang bersama dengan mereka, kita bisa buat sebuah program atau aktivitas yang punya nilai lebih besar. Tadi kan saya kasih contoh,
tentang sehelai benang nilon atau tali nilon gitu ya, dengan nilon yang dirangkai menjadi sebuah jejaring sehingga bisa menangkap ikan yang lebih banyak. Berarti apa di situ? Ketika nilon ini dirangkaikan, alasannya jelas, menangkap ikan gitu. Maka waktu sekarang kita membuat jejaring, kita harus juga punya alasan yang jelas. Orang-orang yang mau tergabung dalam sebuah network juga pasti punya alasan gitu. Contoh mudah adalah komunitas. Setiap komunitas yang didirikan, mereka mungkin bukan teman gitu, ya. Nggak sering-sering kumpul juga, tapi dengan ada komunitas ada sebuah alasan untuk mereka bergabung bersama. Dalam konteks startup dunia digital, gitu. Mengapa sih orang membuat platform startup dengan konsep digital ini? Gitu. Apa kita mau langsung cari uang dengan jaringan orang-orang yang terkumpul dengan kita? Seringkali sebuah bisnis dibangun bukan untuk jualan langsung pada mereka, tapi kita sedang menciptakan sebuah ekosistem orang-orang yang ada dalam sebuah platform tertentu, sehingga dari waktu ke waktu si pemegang misi bisa menyampaikan influence-nya. Gitu, ya. Kalau bicara dunia sosial media yang namanya influencer, dari mana dia bisa jadi seorang influencer? Kalau dia nggak punya jejaring orang-orang di dalam sosial medianya. Nah, kita yang ingin membangun diri kita, ingin punya mimpi-mimpi sebesar kita, misalkan kita katakan begini, saya mau jadi seorang corporate director, saya ingin menjadi seorang regional leader, saya mau jadi bupati, saya mau jadi pengusaha, mau jadi camat sekalipun, apapun itu, mau jadi ketua OSIS, mau jadi presiden BEM, Anda butuh network dan butuh influence, Anda butuh perangkat orang-orang, kumpulan orang-orang yang kenal dengan Anda, dan Anda bisa sampaikan pesan-pesan Anda secara efektif sehingga orang kemudian mau quote-unquote mendapatkan influence dari Anda. Disitulah limit sebelum mencapai legacy yang kita inginkan. Jadi anak tangga ke-6 ini harus dibangun dengan solid. Butuh waktu, butuh upaya. Itu tadi kenapa di anak tangga yang sebelumnya yang kelima kita bicara tentang grow with others gitu ya, karena kita perlu perjalanan yang panjang, maka kita perlu bersama-sama orang lain untuk membentuk network dan influence ini sehingga kita akan siap masuk ke anak tangga yang ke-7 yang akan saya bahas berikutnya. Demikian bersama saya Zulfikar Alimuddin, salam transformasi. Demikian videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimuddin. Salam transformasi.